katakan semangat, yang namanya dahsyat. Firman Allah dahsyat gitu. 2, 3, iya. Ya, jadi kenapa saya katakan firman Allah itu dahsyat? Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ada kata sebab firman Allah hidup dan kuat. Kenapa firman Allah begitu dahsyat? Karena dia hidup, karena dia kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Inilah kedahsyatan firman Tuhan. Apa arti kata hidup? Sebab firman Allah hidup. Kalau secara pelajaran biologi banyak definisi dari arti kata hidup, tapi hampir bersamaan pengertiannya. Ada yang mengatakan kalau hidup itu bernafas, ada yang mengatakan kalau hidup itu bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berkembang biak, bertambah banyak. Itu arti hidup. Artinya firman Tuhan itu memang dia terus bertumbuh, dia terus berkembang, dia terus berbuah. Itu yang menyatakan firman Allah itu hidup. Bukan seperti perkataan manusia kosong. Perkataan manusia itu banyak yang gak benar. Tapi kalau firman Allah itu pasti benar. Amin. Perkataan manusia belum tentu digenapi. Orang boleh banyak berjanji tapi satu pun tidak ditepati. Tapi kalau firman Allah sudah berjanji pasti digenapi karena dia hidup. Dia pasti melakukan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, kita bukan hanya sekedar membaca tulisan-tulisan. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Lewat firman Tuhan menasehati kita, lewat firman Tuhan menegur kita, lewat firman Tuhan menguatkan kita, lewat firman Tuhan menghiburkan kita. Artinya ada percakapan, ada interaksi. Itu membuktikan firman Allah itu hidup. Amin. Siapa yang pernah ketika membaca firman Allah dia semakin dikuatkan? Ada mengalami hal seperti itu? Seperti rohmu itu diberikan makanan yang baru. Ketika engkau sedih, kau mulai dihiburkan. Seperti seorang ayah menghibur anaknya, seorang ibu menghibur anaknya. Dia merasa tenang kembali. Itu membuktikan firman Allah itu hidup. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu tulisan yang diilhamkan Allah? Firman Allah, Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah mendidik sama seperti orang yang hidup mendidik anaknya, orang tua mendidik anaknya. Ini membuktikan firman Allah itu hidup. Mana ada bisa benda mati mengajar. Tahukah Bapak Ibu kenapa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu sanggup mengubah kita? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena firman Tuhan yang kita dengar, karena firman Tuhan yang kita baca, itu bisa menembus sampai ke jiwa kita. Bahkan dia bisa menembus, menjamah sampai ke roh kita. Makanya hidup kita berubah. Amin. Itu kekuatan firman Tuhan. Dia bisa mengerti jiwa kita, dia bisa menjamah jiwa kita. Bahkan dia bisa menjamah sampai ke roh kita. Kenapa firman itu begitu kuat? Kenapa firman itu begitu dahsyat?
Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan garis bawahi, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Kenapa firman itu begitu kuat? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, kau sedang mendengar Allah berbicara kepadamu. Kalau kau sedang melihat firman, kau sedang melihat Allah di depanmu. Karena firman dan Allah itu satu, sama, serupa. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Oleh sebab itu, kalau saudara beriman kepada Allah, engkau percaya bahwa Allah itu ada, engkau percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maka saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah diri Allah sendiri. Mana mungkin orang percaya kepada Allah tapi mengabaikan firman Tuhan? Itu enggak sejalan, Bapak Ibu. Orang yang percaya dengan Tuhan, dia pasti percaya kepada firman Tuhan. Orang yang mencari Allah, dia pasti juga mencari firman. Gak bisa sebelah. Aku mencari Allah lewat doa, tapi firman kita abaikan. Setengah hidupmu mengabaikan Allah, hanya setengah hidupmu yang mencari Allah. Kenapa kita kadang ogah-ogahan untuk mencari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Karena saya tahu kita belum mengerti seberapa hebat firman Tuhan itu. Dia berdampak bagi hidup kita. Kalau saudara menghormati Allah, saudara juga harus menghormati firman Tuhan. Sama itu, Bapak Ibu. Kita kaum karismatik, dan ini kelemahan kita yang sangat mencolok. Di saat kita berdoa, yang sudah menerima baptisan roh, mungkin kau berbahasa roh, dan engkau memulai mendengar perkataan-perkataan di telingamu, di hatimu, di pikiranmu, dan kau katakan itu suara Tuhan. Karena kau meyakini itu suara Tuhan, engkau membuat apa yang kau dengar itu pasti kebenaran. Tanpa kau mengujinya dengan Alkitab, tanpa kau mengujinya lebih dulu dengan firman Tuhan. Sekalipun engkau tahu bahwa apa yang kau dengar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau tetap menganggap bahwa apa yang kau terima di dalam doamu itu kebenaran, karena Allah mewahyukannya kepadaku. Makanya banyak gereja karismatik sesat. Dan jangan sakit hati kalau orang berkata karismatik sesat. Memang ada yang sesat. Kita nggak boleh melindungi diri kita atau melindungi kesalahan kita. Di tahun 90-an ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa Yesus akan datang di tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Saudara pernah dengar itu enggak? Ada, Bapak Ibu. Karena dia mendengar pewahyuan dari Allah bahwa Yesus akan datang di tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, dan itu diumumkan kepada banyak orang. Itu sesuai dengan firman Tuhan enggak, Bapak Ibu? Di dalam Matius 24 ayat 36, firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, dan Yesus pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi karena dia merasa didengar lewat doa, didengar lewat penyembahan, ini pasti dari Tuhan, oke, diuji dulu. Kembali ke firman. Apa yang kau dengar bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak bisa salah. Amin. Hati-hati, Bapak Ibu. Semua gereja harus kembali ke Alkitab. Jangan terlalu ngeroh. Apakah ngeroh salah? Enggak. Hati-hati. Ketika engkau mendapat nubuat,
mendapat mimpi, mendapat penglihatan, kembalikan semua ke Alkitab. Amin. Uji semua, uji. Benar enggak? Tapi ini Pak, jelas sekali suaranya, audible, didengar telingaku. Emang kok hanya bisa dengar suara Tuhan? Iblis pun bisa ngomong di telingamu kok. Halo? Amin. Belum tentu yang kau dengar itu pasti suara Tuhan. Ayo, saya sangat suka gereja ini kembali ke firman Tuhan yang sejati. Kita kadang malu, sedikit-sedikit kita berkata, Tuhan berbicara kepadaku. Bukan salah, bukan, tapi kadang berlebihan. Ya, orang karismatik ini berlebihan. Tapi biarlah jemaat Tuhan di GP Sumur Yakub ini menjadi jemaat Tuhan yang hidup dalam roh dan hidup juga dalam firman Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran, supaya gereja ini menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang sempurna di hadapan Tuhan. Gak bisa firman Tuhan ditambah-tambahi. Sebagai pelengkap firman Tuhan, Tuhan ngomong ke saya untuk menambahi firman Tuhan, gak bisa. Udah final. Apa yang dikatakan Matius 5 ayat 18. Ayo kita baca dulu. Kan saudara dari tadi belum ada yang baca ya. Matius 5 ayat 18. Kita baca 2, 3. Iya. Yesus bisa mendengar suara Bapaknya enggak? Hah? Bisa ya? Dan Yesus dianggap sesat karena dia mengajarkan apa yang orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat melihat. Yesus memberikan pengajaran yang berbeda dari hukum Taurat. Yesus dianggap orang yang menambah-nambahkan hukum Taurat, tetapi Yesus menyangkalnya. Tidak ada yang boleh menambah hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus tahu memang firman tidak boleh ditambahkan, firman tidak boleh dikurangi. Amin. Jadi kalau saudara ada mendapatkan kitab yang berbeda dengan kitab kita, jangan baca itu. Ayat 19. Ini kata Yesus, 2, 3, iya. Karena itu di tempat ini mengajarkan sesuatu yang berbeda dari Alkitab, beritahu kepada saya Bapak Ibu. Saya akan bincang dengan dia. Apa dasarnya? Mana firman-Nya? Kalau ternyata tidak teruji bahwa apa yang disampaikannya adalah pendapatnya sendiri, hasil pemikirannya sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan kepada dia, tinggalkan ajaran itu. Kalau engkau tidak mau tinggalkan ajaran itu, silahkan tinggalkan gereja ini. Saya berani. Saya nggak mau jemaat itu disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang aneh yang berkembang hari-hari ini. Sampaikan ke saya Bapak Ibu. Bukan saya mau berdebat, enggak. Saya mau coba uji dengan firman Tuhan. Sungguh benarkah itu dari Tuhan? Kadang kita ini sering juga minta peneguhan. Udah jelas-jelas firman Tuhan katakan kasihi musuhmu. Tunggulah ada tanda dulu, baru ku ampuni dia. Kita sering sekali minta tanda. Firman sudah jelas. Bapak-bapak, ada yang ragu di sini bahwa istrimu itu bukan pemberian Tuhan?
Salah menikah aku, Pak. Salah menikah, enak aja. Anak udah 4 salah menikah. Waktu gadis aku tinggalin dia. Anak udah 4 salah menikah, enak aja. Jangan sering minta tanda. Firman Tuhan sudah jelas berkata apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Titik, nggak ada koma. Amin. Jangan pula nanti bapak-bapak bertengkar dengan istrinya di rumah, udah sekian lama bertengkar, capek dia. Ya di jalan dia naik sepeda motor. Kebetulan di depannya itu ada truk, ada tulisannya di belakangnya. Janda muda lebih nikmat daripada gadis muda. Ini pertanda ini. Langsung dipelototinya tulis itu, pertanda nih. Ini pasti dari Tuhan. Karena selama ini aku mendoakan istriku yang cerewet itu. Ini pasti pertanda dari Tuhan. Apa itu pertanda? Banyak tulisan seperti itu di mobil, betul nggak? Baru setelah itu lewat lagi satu mobil. Wah, dilihat yang lagi ada tulisan di belakangnya. Apa ya kira-kira tulisannya? Istri tua marah, pulang ke rumah istri muda. Wah, pertanda ini. Ini pasti dari Tuhan. Gak mungkin 2 kali. Oh, udah begitu aja itu. Jangan terlalu ngeroh. Amin. Bapak-bapak. Ya, tapi karena Tuhan sayang sama bapak ini, diizinkan Tuhan lewat mobil satu lagi gitu. Dilihatnya tulisannya yang baru lewat itu. 1 aja sulit, apalagi 2 gitu. Ini bukan dari Tuhan. Iya, 1 istri aja sulit, apalagi 2. Amin, bapak-bapak. Belum kapok, mau tambah. Belum menyerah sama burung aja ini. Aduh, 1 aja kita. Imbang aja sulit ya. Tapi bukan yang di sini ya, Bapak yang sana itu. Nanti nggak dikasih makan siang sama Ibu Gembala. Bahaya itu, bahaya. Tetap kembali kepada firman, amin. Ya. Kalau udah firman mengatakan dengan jelas, nggak usah lah minta tanda, nggak usah. Nggak usah cari-cari tanda. Cari aja firman Tuhan, cari aja janji Tuhan. Karena saya percaya firman Allah itu suci, dia sakral. Firman Allah itu kudus. Makanya sebagaimana kita menghormati Allah, sedemikian juga kita harus menghormati firman. Kalau kita berkata iya kepada Allah, kita juga harus berkata iya kepada firman. Penghormatan kita sama. Amin. Jangan kepada Allah kita iya, kepada firman tidak. Apa beda firman dengan Allah? Kita kembali ke Yohanes 1 tadi, sekarang ayat 2. Tapi Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa firman Allah itu begitu dahsyat, begitu kuat? Karena pertama, karena dia adalah Allah itu sendiri di ayat 1 tadi. Ayat 2 berkata, pada mulanya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sebelum firman diturunkan ke dunia ini, sebelum firman dicatatkan di dalam Alkitab, ia sedang ada bersama-sama dengan Allah. Artinya Allah dan firman itu satu. Makanya firman itu kuat, firman itu berkuasa, firman itu dahsyat karena dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Dia ada di dalam mulut Allah, dia ada di dalam kerongkongan Allah, dia ada di dalam pikiran Allah, dia ada di dalam hatinya Allah. Firman dan Allah itu satu adanya. Itulah maksudnya pada mulanya, sejak mulanya firman ada bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia itu Bapak Ibu? Firman. Lihat dahsyatnya firman Tuhan ini. Segala sesuatu apapun yang kita lihat di bawah kolong langit ini maupun di atas langit ini, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi.
dari segala yang telah dijadikan. Makanya kita, kenapa sepertinya nggak butuh firman? Karena nggak mengerti firman Tuhan ini. Kalau semuanya dijadikan oleh firman, kenapa kita cari dukun? Kenapa kita cari datu? Kalau semua kembali kepada firman, mari kita cari firman. Mari kita merasa butuh dengan firman. Karena firman bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Ayat 4, dalam dia, di dalam firman maksudnya ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu adalah kehidupan manusia. Tanpa firman manusia tidak bisa hidup. Di dalam firman ada hidup, artinya di luar firman tidak ada hidup. Manusia sebenarnya tidak bisa hidup tanpa firman. Tapi kita sering sekali lebih mencari kehidupan jasmani daripada kehidupan rohani. Kita hanya mencari kebutuhan rohani hanya sekali seminggu, hanya di gereja aja. Makanya mudah lemah, karena rohmu lemah. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada hidup di luar firman. Makanya ketika Yesus dicobai di padang gurun, Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menghidupkan kita. Kita cari roti terus, bahkan hari Minggu kerja terus. Gak sama gigihnya kita mencari firman dengan mencari roti. Seolah-olah firman itu gak penting, roti itu lebih penting. Tapi ketika masalah datang, roti tidak bisa menolong, tetapi firman lah yang bisa menolong. Roti hanya bisa memberi kekuatan fisik, tidak bisa memberi kekuatan roh. Tetapi firman bisa menguatkan roh dan tubuh. Amin. Buktinya Yesus gak mati. Yesus gak mati meskipun gak makan roti. Ayat 5 dari Yohanes 1 ayat 5, bukan Matius tadi. Yohanes 1 ayat 5. Terang atau firman itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Orang yang dikuasai firman, ia sedang dikuasai terang. Dan orang yang dikuasai terang tidak mungkin kegelapan menguasainya. Yang setuju katakan amin. Kok banyak kali kuasa kegelapan turun ke dalam hidup orang Kristen? Gak ada firman. Udah ditengking-tengking, gak pergi-pergi kegelapan itu. Padahal firman adalah terang yang bisa mengusir kegelapan itu. Ayo Bapak Ibu, sepenting inilah firman Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara sering meninggalkan firman. Saya akan kupas ayat per ayat, dari ayat 3 sampai ayat 5. Kita akan menggali lebih dalam lagi. Coba ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman berkuasa menjadikan. Firman berkuasa menciptakan. Segala sesuatunya ada, awal mulanya dari firman. Semua yang ada di dunia ini itu berawal dari firman. Jadi mari kita ingat, segala sesuatu harus dimulai dari firman. Segala sesuatu harus dimulai dari firman, karena semuanya berasal dari firman. Kalau kita ingin sesuatu menjadi ada dalam hidup kita, mulailah hidupmu dengan firman. Engkau berdoa, engkau bersyafaat untuk hidupmu, untuk keluargamu, agar Tuhan memberikan sesuatu yang belum ada hari ini. Tapi engkau meninggalkan firman, tidak bisa, karena firmanlah yang menjadikannya ada. Amin. Harus terang dulu ini. Apa gunanya firman disampaikan kepada kita? Tanpa
tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Mau kita doa syafaat, mau kita doa keliling, apapun yang kita lakukan, jelas Tuhan berfirman. Tanpa firman-Nya tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita akan berdoa, Tuhan, semoga anakku nanti seperti ini. Kita ingin itu terjadi. Lalu kita berdoa, Tuhan, maunya keluargaku nanti dipulihkan. Kita ingin itu terjadi. Mau tidak mau, saudara gak punya pilihan lain. Engkau harus mulai dengan firman. Saudara paham sampai di sini? Tidak bisa apa yang kau minta itu menjadi kenyataan kalau kau tidak mulai dengan firman. Karena pada mulanya adalah firman. Jadi jangan coba hidup tanpa firman. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh-jauh hari Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Sebelum semuanya ada, bumi udah ada Bapak Ibu. Makanya umurnya sudah tua bumi ini. Langit sudah ada, bumi sudah ada, tapi masih kosong. Yang ada hanya ada darat dan laut. Kalau nggak salah yang ada pun hanya air. Air menutupi samudera raya, kan begitu. Belum ada apa-apa. Lalu Tuhan menginginkan sesuatu terjadi di bumi. Tuhan menginginkan ada terang di bumi. Sama seperti kita berdoa menginginkan sesuatu ada dalam hidup kita. Apa yang dilakukan Tuhan supaya ada terang di bumi? Maya ayat 2 dikatakan, berfirmanlah Allah. Mana ayat 2? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah. Jadi saudara, sebelum semuanya ada, firmanlah yang menjadikan ada. Jadi kalau kita, sekali lagi supaya ini lengket di ingatan saudara, engkau menginginkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, mulailah dengan firman. Kita butuh firman Bapak Ibu. Makanya iblis sering membuat kita ngantuk baca firman. Karena dia nggak mau hidup kita berkemenangan. Karena dia nggak mau hidup kita serba ada. Dia nggak mau hidup kita berkelimpahan. Dibuat kita mengantuk. Kalau kita mau ke gereja, dibuat kita merbadai suami istri, nggak jadi ke gereja. Dibisikannya, nggak ada persembahanmu, nggak usah ke gereja. Siapa yang minta persembahan di gereja ini? Ayo, coba katakan sebelahnya, kita butuh firman, Eda. Kita butuh firman. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. Katakan, aku butuh firman. 2, 3, iya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu dahsyatnya firman Allah Bapak Ibu, membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya Yesus dengan iblis. Iblis gak bisa mencipta, dia hanya bisa memanipulasi.
Dia hanya bisa berdusta. Dia hanya bisa mengelabui penglihatan kita. Hanya firman-lah yang berkuasa untuk mencipta, membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan firman. Sekali lagi, apa yang belum ada pada dirimu hari ini, dan engkau merindukan suatu hari itu ada, suatu hari itu terjadi, pegang firman Tuhan. Bawa firman Tuhan kemanapun kau pergi. Lakukan itu. Saya percaya terang firman akan selalu menerangi kehidupanmu, dan kau akan menemukan jalan-jalan untuk mencapai itu semua. Amin. Kenapa kita nggak melihat jalan keluar? Kenapa seolah-olah semua pintu tertutup? Kita nggak ada di dalam terang. Gak ada firman. Pemasmur mengatakan firman-Mu adalah terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Seberapa banyak antara saudara yang mengerti sampai di sini? Belum lambaikan tangan, biar saya lanjutkan. Saudara mengerti sampai di sini? Oh, belum semua. Saya ulang dari awal lagi ya. Capek juga. Ya, saya harap poin ini saudara pegang. Tanpa firman, kau tidak menerima apa-apa, Bapak Ibu. Mungkin kau berkata, Pak, aku punya iman. Iman asalnya dari mana? Hah? Dari firman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Gak bisa. Dengan imanlah kita mengharapkan sesuatu yang supranatural terjadi. Dan tanpa firman, iman itu tidak akan ada. Dan tanpa iman, hal-hal itu tidak mungkin terjadi. Menurut saudara, firman Tuhan itu dahsyat enggak? Amin, setuju ya? Kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1, saudara mau bahagia nggak kira-kira? Ya, kalau saya tanya, kalau saudara angkat tangan, bukan saya yang melihat, Tuhan yang melihat. Kalau saudara, Tuhan yang penting melihat engkau bahagia atau enggak. Kalau saya kadang maaf ya, nggak penting-penting amat mau saudara bahagia mau enggak ya. Siapa yang mau bahagia di sini? Boleh angkat tangan ya. Ya, ada 2 langkah Bapak Ibu ya. Kita belajar ya. Yang pertama kita baca yuk. 2, 3, iya. Berbahagialah yang tidak duduk. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Tapi itu masih langkah pertama menuju kebahagiaan. Langkah berikutnya agar sampai kepada kebahagiaan itu apa yang dikatakan ayat 2. Kita baca 2, 3, iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Makanya kita nggak bisa lepas dari firman. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan saudara, kok nggak bahagia-bahagia aku selama ini, Pak? Sekian tahun aku ikut Tuhan, kok nggak ada kata bahagia itu? Sudahkah saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Yang hanya siang siapa? Atau yang hanya malam? Tapi mau bahagia? Ayo, come on. Ayo Bapak Ibu, kita butuh firman. Merenungkan itu artinya kita baca firman Tuhan atau kita dengar firman Tuhan, baru coba kita renungkan sampai kita mengerti, dan sampai itu menjadi sebuah kepercayaan. Itu merenungkan. Sampai kita percaya kepada firman yang kita baca itu baru kata merenungkan. Kalau belum percaya, belum merenungkan. Bagaimana firman Tuhan bisa kita membuat kita bahagia? Ayat 3, 2, 3, iya. Ia seperti pohon
berhasil. Mau berhasil? Kalau nggak berhasil, saudara bahagia nggak? Enggak. Dan kalau kita baca ayat seterusnya, itu janji Tuhan tentang kepada orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Tapi tidak demikian dengan orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang suka membicarakan kekurangan orang, pencemooh. Itu orang fasik. Siapa orang fasik ini? Pendosa yang masih suka bermain dosa, yang mencoba-coba dosa. Orang ini tidak menikmati apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Siapa itu pencemooh yang tidak suka merenungkan firman Tuhan? Maaf, siapa itu orang fasik yang tidak suka merenungkan firman Tuhan? Dia orang fasik. Maaf, saudara boleh ada di gereja, tapi kitab Mazmur ini jelas mengatakan, berbahagialah orang yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, yang berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak berjalan bersama orang fasik. Orang fasik itu tidak menyukai Taurat Tuhan dan tidak menyukainya dan tidak merenungkannya siang dan malam. Makanya tidak berhasil. Saudara hanya fokus kepada doa. Bukan saya katakan doa nggak baik. Firman dan roh itu selalu bekerja bersama-sama. Tidak cukup hanya roh, tidak cukup hanya firman. Tanpa roh kita tidak bisa mengerti firman. Karena Roh Kudus yang mengajarkan kita arti sebuah firman. Betul nggak? Jangan coba mendefinisikan firman dengan pemikiran sendiri. Salah. Ayo, jangan terlalu kita mengagung-agungkan doa tapi mengabaikan firman. Dikatakan orang fasik itu yang tidak suka merenungkan firman Tuhan, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bukan malah nambah, yang ada hilang ditiup. Coba saudara temukan jawaban pertanyaanmu selama ini. Aku udah sekian lama ikut Tuhan, Pak, kok nggak ditambah-tambahkan kepadaku? Malah yang ada makin hilang, Pak. Ayo Bapak Ibu, mungkin ini menjadi salah satu jawaban atas pergumulanmu itu. Orang fasik yang tidak suka merenungkan firman Tuhan, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sedangkan Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Firman-Nya. Maka semua akan ditambah-tambahkan. Kalau saudara tidak mencari kebenaran, tidak mencari firman Tuhan, maka semua akan ditiup angin. Saudara mau mengalami bertambah-tambah atau berkurang? Kurang jelas. Saudara mau mengalami bertambah-tambah atau berkurang? Kita angkat pujian ini ya, biar kita ingat ya dengan firman Tuhan ini ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Katakan kepada Tuhan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk merenungkan firman. Amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saya hanya ingin mengingatkan saudara, pulang dari tempat ini engkau mengerti bahwa engkau tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Semoga saudara mengerti. Kita buka ayat berikutnya, Yosua 1 ayat 8.
Ini perkataan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua diangkat Tuhan menggantikan Musa yang telah meninggal. Mari kita baca 2, 3, iya. Janganlah engkau lupa supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Amin. Ini perkataan yang langsung Tuhan yang mengucapkan. Ini bukan perkataan Musa. Tetapi kadang ketika kita bersikap bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan, kita banyak tantangan. Kita akan diperhadapkan banyak masalah, banyak rintangan. Makanya di ayat 7 Tuhan menasihatkan Yosua. Apa kata Tuhan di ayat 7? 2, 3, iya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Supaya engkau beruntung kemanapun. Kenapa Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena Tuhan tahu ketika Yosua menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, maka akan ada banyak pergumulan di depan. Dari mana pergumulan itu datang? Dari mana masalah itu datang? Ketika Yesus ada di padang gurun, dia menghidupi perintah Bapanya, dia menghidupi kehendak Bapanya. Maka iblis datang 3 kali untuk mencobai Yesus. Iblis nggak mau Yesus melakukan firman Allah. Iblis nggak mau Yesus berhasil melakukan kehendak Allah. Dia datang mencobai Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya katakan, kalau engkau menghadapi banyak persoalan, ketika engkau sudah menyesuaikan dirimu, menyesuaikan kehidupanmu dengan firman Tuhan, lalu masalah demi masalah banyak datang ke hidupmu, saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Bapak Ibu. Jangan menyimpang dari firman Tuhan yang kau pegang itu. Percayalah pada saat yang tiba, engkau akan melihat kau berhasil dan kau beruntung. Banyak kita langsung pindah, kita langsung berbelok, kita langsung berhenti, kita langsung mundur, kita langsung menyerah. Memang banyak tantangan dalam melakukan firman Tuhan. Iblis akan pakai siapa saja untuk menggagalkan engkau hidup dalam firman Tuhan, karena iblis tahu berkatnya sangat banyak. Amin. Yesus tetap pegang firman itu. Ada tertulis, ada tertulis. Yesus tetap pegang walaupun dia kelaparan. Yesus tetap pegang walaupun dia dihina. Dia tetap pegang firman Tuhan. Makanya Yesus, ia berhasil dan ia beruntung. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara mendengar kata beruntung, apa yang muncul di pikiran saudara? Pengertian untung bagi saudara apa? Kita harus luruskan dulu ini. Katanya berhasil beruntung Pak, mana? Nggak ada beruntung, gagal, rugi. Menurut saudara yang beruntung itu yang bagaimana? Apakah 2 roti 5 ikan memberi makan 5.000 orang? Itukah beruntung? Iya, memang itu beruntung. Tapi itu masih satu jenis keberuntungan. Masih ada jenis keberuntungan yang lain yang mungkin selama ini kita nggak mengerti dan kita abaikan. Kalau saya atau kalau kita melihat ada orang terjatuh dari lantai 3, bayangkan ya, jatuh dari lantai 3, lalu sampai di tanah dia berdiri, tangannya lecet, kakinya lecet, kepalanya agak pusing. Dia beruntung nggak? Di mana letak beruntungnya? Makanya saudara,
Jenis keberuntungan yang lain adalah bisa saja sesuatu yang lebih buruk kita alami hari ini, tapi Tuhan menghindarkan itu dari diri kita. Amin. Untung gak mati, untung gak patah tangannya, untung gak patah kakinya, untung gak patah lehernya. Ayo, mungkin jenis keberuntungan ini yang paling banyak kita alami. Amin. Bisa saja yang lebih buruk kita alami hari ini kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan. Dan bagaimana supaya keberuntungan ini terus senantiasa menyertai kita? Teruslah kita membawa firman Tuhan kemanapun kita pergi. Teruslah kita bersama dengan firman Tuhan dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Kita selalu berkata, firman Tuhan itu lebih baik daripada segala-galanya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkah, kami percaya Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Percayalah mujizat, mujizat sertai tiap langkah, Kau bersama. Amin. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan iman katakan hidupku, hidupku menggenapi firman. Percayalah mujizat demi mujizat. Amin. Langkahku Kau bersama, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Coba kita baca dari Matius 7 ayat 24 ini, supaya kita mengerti kata beruntung, Bapak Ibu. Kita baca sampai ayat 27 ya, 2-3 ayat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan 25, kemudian turunlah hujan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, kemudian sehingga rubuhlah rumah itu. Dan mana yang lebih beruntung? Tapi sama-sama datang hujan loh, sama-sama datang angin kencang, sama-sama kena banjir. Kalau beruntung masa banjir datang? Lihat keberuntungannya, sekalipun banjir datang rumahnya gak rusak, hidupnya tetap kuat, hidupnya tidak roboh. Bukankah itu sebuah keberuntungan, Bapak Ibu? Amin. Makanya kalau kita berjalan bersama dengan firman, hidup bersama dengan firman, terus melakukan firman, saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong saudara dan saya. Karena Yesaya 55 ayat 10 berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11 kita baca. Oh, belum dibuka. Yesaya 55 ayat 11. Ayo cepat naik. 2-3 iya. Demikianlah ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
ya? Penguasa di bumi. Loh, bagaimana kita menilai keberhasilan kita hari ini? Kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun hujan datang, masalah datang, banjir datang, percayalah firman Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong hidupmu, Bapak Ibu. Dia akan mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi atas hidupmu. Kan firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di kananku dan 10.000 rebah di sisi kiriku, apa dikatakan firman Tuhan? Tidak akan mengenai aku tidak akan goyah. Kalau saudara hari ini sudah terlanjur hancur hidupnya, masalah demi masalah melulu lantahkan kehidupanmu. Kalau hari ini hidupmu sudah hancur berantakan, saya mau katakan, bangun kembali hidupmu dengan firman Tuhan. Firman akan membuat engkau bangkit kembali. Saudara percaya nggak, sesuatu yang sudah mati itu bisa dibangkitkan oleh firman? Kalau hari ini sudah banyak yang hancur dalam hidup kita, dan engkau menginginkan Tuhan menghidupkannya kembali, saudara percayakah firman Tuhan bisa menghidupkan itu? Kita baca ya, saya dikejar jam soal. Saya baca Yehezkiel 37 ayat 1. Ayo kita baca yuk. 2, 3 iya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Yehes melihat di lembah itu banyak sekali tulang-tulang. Ayat 2 kita baca. 2, 3 ya. Ia membawa aku, amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Kita kan selalu berkata, orang yang khawatir itu, orang yang sedih itu, maka tulangnya kering. Kalau tulang saudara hari ini kering karena engkau banyak hidup dalam kekhawatiran, kita lanjutkan firman Tuhan ini agar saudara mengerti bahwa firman bisa menyegarkan tulang. Ayat 3, 2, 3 iya. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, kenapa Yehezkiel menjawab, Ia Allah, bisa? Kenapa Yehezkiel menjawab, engkau yang mengetahuinya? Yehezkiel pun dia ragu. Hai Yehezkiel, hai anak manusia, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? Engkaulah yang tahu Tuhan. Dalam hatinya, kayaknya nggak mungkin. Begitu juga dengan kita, kayaknya nggak mungkin pulih ini. Kayaknya nggak mungkin dibaharui ini, nggak mungkin. Tapi karena kita takut sama Tuhan, engkaulah yang tahu Tuhan. Kita baca ayat 4, 2, 3 iya. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat ya, Tuhan menggunakan firman-Nya. Ini kedahsyatan firman. Kalau engkau mau sesuatu yang sudah mati dalam hidupmu, mau dihidupkan kembali, bawa firman ke sana. Amin. Dengarlah firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, supaya kamu hidup kembali. Lanjut ayat 6. Aku akan memberi urat-urat padamu, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu mulai bertemu satu sama lain. Lanjut, sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya,
Tetapi mereka belum bernapas. Mereka belum bernapas. Apa yang selanjutnya dilakukan? Kita baca 2-3 iya. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang telah terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu. Ini Bapak Ibu, firman itu terlalu berkuasa, tapi kau tinggalkan firman. Ayo, bagaimana Tuhan mau mengubahkan hidupmu kalau kau nggak bawa firman? Saudara mengerti betapa dahsyatnya firman Allah? Yang mati bisa hidup. Hidup teruslah firman Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup terus. Lakukan terus. Aku harus bawa firman Tuhan dalam setiap langkahku, karena di situ ada mujizat, di situ ada kebangkitan dan hidup. Firman Tuhan lebih kuat daripada bermata dua manapun. Bawa terus firman Tuhan ini sampai mujizat terjadi. Amin. Gak bisa kita menerima sesuatu, gak bisa kita mengharapkan yang tidak ada menjadi ada tanpa firman. Saya akan tutup dengan ini. Semakin jauh saudara menyimpang dari firman, semakin jauhlah keberhasilan dan keberuntungan dari hidupmu. Semakin ragu saudara terhadap firman Tuhan, maka semakin jauhlah mujizat Tuhan dalam kehidupan. Semakin malas engkau merenungkan firman Tuhan, semakin jauhlah berkat-berkat Allah atas hidupmu. Semakin malas engkau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, semakin jauhlah pemulihan dari kehidupan. Dan saya akan menutup dengan Yesaya 60 ayat 2, beberapa ayat. Firman adalah terang. Kalau kita hidup dalam terang, apa yang terjadi? Mari kita baca 2-3 iya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasnya, dan kemuliaannya. Ketika terang Tuhan terbit atasmu, barulah kemuliaannya menjadi nyata. Jangan kita mengharapkan kemuliaan Tuhan menjadi nyata, tapi nggak ada terang di atas kita. Tadi dikatakan bahwa firman Allah adalah terang atas hidup kita. Ketika firman ada di atas kepala orang benar, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di sana. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Dan apa yang terjadi di ayat 5? Ayat 5, langsung aja tak? Ayat 5 gitu. Ayat 2-3 iya. Pada waktu itu dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. 14. Itu semua berkat Bapak Ibu ya. Saudara bisa baca, saya lewat ayat 14. 2-3 iya. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tutup, dan semua orang Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 15 saya bacakan. Sebagai ganti keadaan